Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Jadi materi yang pertama kita membahas tentang materi himpunan. Saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang mata kuliah himpunan dan sudah barangkali ini semua sudah lulus semua kan tentang teori himpunan. Memang ini materi prasyarat. Cuma saya harus menjelaskan kembali agar nanti ya kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik seperti ya, dengan harapan kalau nanti materi teori himpunan kalian bisa pahami, maka nanti materi selanjutnya tentang struktur algebra grup itu kalian akan diikuti juga dengan baik begitu ya. Anggaplah ini kalau saya katakan ini justru belum kuliah struktur algebra grup seperti itu ya. Jadi tidak jadi masalah, cuma ya kita ikuti aja sesuai dengan RPS begitu ya, materi pertama tentang himpunan. Baik, Cah coba diingat-ingat kembali sebenarnya himpunan itu apa gitu. Apa himpunan? Dulu kalau di SMP barangkali sudah pernah dapat. Himpunan itu sekumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas misalkan. Ya, benar, itu tidak salah. Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang memiliki arti yang jelas, boleh juga, tetapi itu adalah definisi informalnya aja. Itu definisinya untuk anak SMP atau anak sekolah begitu. Kalau di struktur aljabar sebenarnya ada, bukan di struktur aljabar sih, di matematik itu ada yang namanya definisi formal, ada definisi informal. Nah, kalau yang definisi yang dalam bentuk kalimat panjang kayak di bahasa Indonesia begitu, definisi verbal. Nah, itu dikatakan definisi informal begitu ya. Kalau definisi formal itu definisi yang mengandung unsur-unsur matematik ya. Jadi misalkan lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap satu titik itu dikatakan titik pusat. Nah, itu adalah definisi informal. Kalau definisi informalnya apa? Lingkaran itu definisi formalnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sama, kembali kita ke himpunan. Nah, kalau himpunan sekumpulan objek-objek yang memiliki definisi yang jelas, itu berarti ya definisi informal. Kalau definisi formalnya apa? Definisi formal dari himpunan itu undefined, tidak terdefinisi. Ya himpunan aja begitu ya. Itu sehingga kalian bisa memahami bahwa sebenarnya himpunan itu tidak terdefinisi, undefined ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang di buku itu kan itu definisi informalnya juga gitu ya, kumpulan objek-objek yang dapat dicirikan secara jelas. Kalau di buku yang karangannya Pak Mili itu definisi informal. Baik, dalam menuliskan, nah ini mulai dari awal. Dalam menuliskan himpunan kita bisa menuliskan dengan satu huruf dengan besar ya, huruf besar. Nah, ini penulisan himpunan kita boleh menuliskan dengan S boleh, U boleh, A boleh, B boleh, F boleh, dan seterusnya. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Kemudian ada kalau menuliskan anggotanya, ini adalah simbol dari himpunan, menuliskannya. Kemudian kalau simbol dari himpunan itu sebenarnya ada tanda kurung kurawal itu ya. Jadi misalkan saya menuliskan suatu himpunan bilangan genap begitu ya. Himpunan bilangan genap itu misalkan saya simbolkan dengan even. Nah, ini dengan kurung kurawal ya. Berarti saya boleh menuliskan negatif 4 ya, misalkan negatif 2. Benar, kita tuliskan aja gini karena ini tak terhingga. Nah, gini, negatif 4, negatif 2, 0, 1 tidak ya, 0, 2, kemudian 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan genap ya. Kalau menuliskan notasi pembentuk himpunannya gimana? Boleh juga gini ya, seperti ini. X sedemikian hingga X sama dengan 2K
ya, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Ini juga boleh ya. Jadi bentuk umumnya adalah X sama dengan 2K ya. X sedemikian sehingga X sama dengan 2K, di mana K adalah anggota bilangan bulat ya. Jadi nanti jatuhnya adalah mirip dengan yang di atas. Nah, kemudian kalau kita menyimpulkan dalam bentuk huruf, misalkan A itu adalah sekumpulan huruf-huruf hidup atau huruf vokal begitu misalkan. Nah, kita menuliskannya dalam, nah ini anggotanya berarti dituliskan huruf kecil A, E, O, P, O. Nah, kalau kita menuliskannya himpunan itu dengan huruf besar, tapi anggotanya dituliskan biasanya dengan huruf kecil. Baik, penulisan himpunan sudah. Kemudian ada beberapa jenis-jenis himpunan. Yang selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa begitu ya? Himpunan kosong. Nah, biasanya himpunan kosong itu disimbolkan dengan gambar seperti ini, atau simbolnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki elemen atau tidak memiliki anggota ya. Nah, contohnya apa? Misalkan saya punya D itu adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, kalau D itu adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4, maka ada apa tidak bilangan prima yang habis dibagi 4 ya? Ya, bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri ya. Berarti sementara tidak ada kan. Nah, karena tidak ada, maka kita menuliskannya D itu adalah himpunan kosong seperti ini, atau boleh juga seperti ini ya, karena dia tidak memiliki anggota. Coba ada nggak sih himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4? Nggak ada kan ya. Baik, karena tidak ada, maka kita menuliskannya adalah seperti ini ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya himpunan bagian ya. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian, atau kita biasa menuliskannya adalah subset ya. Himpunan bagian atau subset itu kita menyimpulkannya biasanya seperti ini ya. A subset dari B itu maksudnya apa ya? A subset B itu secara definisi informal itu adalah setiap elemen yang ada di A itu adalah termuat di B ya. A subset B itu adalah setiap elemen di A itu adalah termuat di B. Itu definisi informalnya. Kalau definisi informalnya gimana? Definisi informalnya dituliskan dalam bentuk matematik ya. X sedemikian sehingga X anggota A, maka X anggota B ya. X sedemikian hingga jika X anggota A, maka X anggota B ya. Ini adalah definisi formal dari A subset dari B. Baik, misalkan saya punya contohnya, misal saya punya D itu adalah anggotanya A, B, C, kemudian D. Nah, kita bisa menuliskan atau kita bisa mengatakan bahwa himpunan B ya, itu adalah subset dari A, B, C, D ya, atau boleh juga dituliskan himpunan C itu adalah subset dari D. Kenapa? Karena anggotanya B ya, B itu adalah jika definisi jika X anggotanya A, maka X anggotanya B ya. Jadi
B itu kan ada di A, B, C, D, ya maka himpunan B itu dikatakan subset dari D, atau B itu subset dari A, B, C, D, ya. C itu ya C, himpunan C itu adalah subset dari D, juga boleh juga ditulis seperti ini. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah proper subset, himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati, atau kita menuliskan adalah proper subset. Subset itu yang seperti apa begitu ya? Himpunan A proper subset dari B, dari himpunan B, jika A subset dari B tetapi A tidak sama dengan B. Ya, bedakan antara himpunan bagian dengan himpunan bagian sejati atau proper subset. Ya, kalau himpunan bagian nulisnya seperti ini, ya, ini bisa jadi kemungkinan dia sama. Ya, anggota himpunannya bisa jadi sama. Kenapa? Kan definisinya hanya jika X anggota A maka X anggota B, kan bisa jadi sama tuh ya. Misalkan D itu A, B, C, D, kemudian E juga anggotanya A, B, C, D. Kita bisa mengatakan D itu subset dari B, juga B itu subset dari D, ya. Jadi kemungkinan bisa sama. Tetapi kalau himpunan bagian sejati atau proper subset itu tidak boleh sama. Dia hanya himpunan bagian, ya, tetapi dia tidak boleh sama, hanya kurang dari yang ada, ya, nggak akan pernah sama. Kenapa? Karena syaratnya tidak boleh sama dengan. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan A proper subset B. Nah, ini yang adalah terjadi di lapangan adalah ini bacanya subset. Ya, tidak jadi masalah mungkin karena itu sudah kesepakatan para ilmuwan. Ini juga subset, ini juga subset begitu, padahal ini bacanya seharusnya proper subset. Ya, kalau seperti ini proper subset. Jadi A itu subset B, tapi A tidak akan pernah sama dengan B, ya, gitu. Ya, kalau yang ini bisa kemungkinan dia sama karena definisinya kan ini X, jika X anggota A maka X anggota B. Misalkan kayak tadi, iya, saya tulis saja lebih jelas gini. Misalkan ini anggotanya E, saya tulis aja beda. Ini juga A, B, C, D. Ini kita bisa mengatakan D itu adalah subset dari E. Ya, selain itu juga E itu adalah subset dari D, boleh juga. Ya, ini kan setiap anggota X anggotanya A maka X anggotanya B, seluruh anggota yang ada di BD itu kan termuat di E juga kan. Sebaliknya juga seluruh anggota yang ada di E itu termuat di D juga, iya kan. Nah, ini subset walaupun dia anggotanya sama. Nah, kalau yang proper subset itu tidak boleh sama dengan, ya, kita tidak bisa mengatakan bukan himpunan bagian sejati kalau yang ini D dengan E itu bukan himpunan bagian sejati. Kenapa? Karena syaratnya dia tidak boleh sama A, tidak boleh sama dengan B, ya. Jadi nanti kalau misalkan saya punya ini, misalkan A itu adalah 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, kemudian B itu adalah 2,3. Nah, ini maka kita bisa mengatakan B itu adalah proper subset dari A. Biasanya juga bacanya langsung B subset dari A begitu, ya. Jadi boleh juga, ya kan. Ini juga bacanya juga subset juga kan. Kenapa? Karena kan dia anggota yang ada di B, setiap anggota yang ada di B itu kan termuat di A. Yang ini 2,3 termuat di A, itu bacanya juga boleh kan, B subset dari A, ya. Cuma untuk membedakan ini
termasuk proper subset. Ya, kenapa? Karena dia tidak sama anggota himpunannya, tapi boleh juga dibaca B subset dari A, nggak apa-apa kan, karena sesuai definisi yang ini. Ya, paham ya, kalau jenisnya memang ini termasuk jenis proper subset, tapi kalau bacanya tidak harus proper subset, langsung B subset dari A juga boleh. Ya, kenapa? Karena sesuai definisi ini gitu ya, paham ya Cah ya, bisa difahami ya maksud saya ya. Itu. Kemudian kita masuk ke himpunan sama. Nah, ini himpunan yang sama itu seperti apa? Himpunan sama itu definisinya dua himpunan dikatakan sama itu jika elemen yang ada dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Jadi himpunan yang sama itu adalah elemen dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Jadi kalau misalkan saya menuliskan A, kalau definisi matematiknya A sama dengan B, maka A subset dari B ya, dan B subset dari A ya. Jadi ini definisi himpunan yang sama itu. Jadi A sama dengan B ya, jika A sama dengan B maka A subset dari B dan B subset dari A ya, sama dengan ini tadi ya. D dan E itu dikatakan sama jika apa? Kenapa? Karena ini kan sama, maka D subset dari E dan E juga subset dari D, lalu dia dikatakan sama ya. Ini adalah himpunan yang sama. Jadi kita bisa mengatakan misal nih 1, 2, 3. Nah, kemudian ini 3, 1, 2 misalkan. Kemudian ini juga sama kan, pokoknya anggotanya sama, bukan jumlah anggotanya ya. Bisa, boleh saya nuliskan seperti ini. Nah, seperti ini juga, ini sama. Kenapa? Ya, kenapa? Karena setiap elemen yang ada di sini itu sama juga dengan yang ada di sini, sama juga yang ada di sini, elemennya kan sama. 1, 2 sama 3, walaupun jumlahnya di sini satunya ada 3, duanya ada 3, tiganya ada 3 ya, tetapi di sini anggotanya adalah sama. Elemen dari ini, himpunan yang ini termuat juga di sini, termuat juga di sini ya, makanya dia dikatakan sama. Jadi penulisan elemen berulang di sini itu sebenarnya tidak ada manfaatnya ya, anggotanya kan sama kan dengan yang di sini, dengan yang di sini, makanya itu dikatakan himpunan sama. Seperti itu ya.